Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kepedulian lingkungan sebagai ibadah, mencerminkan penata layanan ciptaan untuk menghormati keagungan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan terhadap lawan-Mu, untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 8, ayat 1 sampai ayat 9, yang adalah himne pujian, yang ditujukan kepada Raja Daud. Ia dikenal karena kontemplasinya terhadap ciptaan Tuhan yang agung, dan kedudukan khusus yang dimiliki umat manusia di dalamnya. Mazmur ini mencerminkan kemuliaan Allah, yang terlihat di alam semesta, dan kehormatan yang dianugerahkan kepada umat manusia. Hal ini diatur dalam konteks Mazmur yang lebih luas, yang seringkali mengeksplorasi tema-tema penyembahan, penciptaan, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mazmur 8, ayat 1-9 ini, dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, pujian pembuka dan penutup. Kedua, kontemplasi terhadap langit. Dan ketiga, refleksi martabat manusia. Mazmur ini dimulai dan diakhiri dengan deklarasi nama Tuhan dan kemuliaannya yang agung, membingkai seluruh himne dengan fokus pada kebesaran ilahi. Ungkapan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agungnya nama-Mu di seluruh bumi, menggarisbawahi tema sentral keagungan kedaulatan Allah. Selanjutnya, Daud merenungkan keluasan dan keindahan langit, bulan, dan bintang yang telah ditetapkan Tuhan. Hal ini membuat dia kagum pada betapa kecilnya umat manusia dibandingkan dengan keagungan kosmos. Pertanyaan selanjutnya, apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Pertanyaan ini mau menunjukkan rasa takjub dan kerendahan hati Daud. Meskipun umat manusia tampak tidak berarti, Tuhan telah menganugerahkan kehormatan dan tanggung jawab yang besar kepada umat manusia. Mereka dibuat hampir sama seperti Allah, dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Manusia diberikan kekuasaan atas hasil karya tangan Tuhan, termasuk seluruh makhluk hidup lainnya. Kewenangan ini mencerminkan peran penata layanan yang diberikan kepada umat manusia. Dalam budaya timur dekat kuno, manusia seringkali merasa kecil dan tidak berarti di hadapan alam semesta yang luas. Mazmur ini menggemakan sentimen ini namun juga menyoroti posisi unik umat manusia dalam ciptaan Tuhan, sebuah konsep yang berakar pada narasi penciptaan dalam kitab Kejadian. Mazmur ini menggarisbawahi tema kedaulatan Allah dan peran khusus umat manusia. Ini menyajikan pandangan yang seimbang tentang martabat dan kerendahan hati manusia. Manusia dihormati dan diberi tanggung jawab, namun mereka juga diingatkan akan tempatnya di bawah otoritas Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks saat ini, pesan ini sangat bergema.
Kita hidup di masa ketika degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan permasalahan yang mendesak. Keindahan dan keseimbangan ciptaan Tuhan terancam akibat ulah manusia. Mazmur 8 ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan sekedar kebutuhan praktis namun merupakan tindakan ibadah spiritual. Penata layanan kita terhadap lingkungan hidup mencerminkan rasa hormat kita terhadap karya tangan Tuhan dan mengakui kepercayaan yang telah Dia berikan kepada kita. Ciptaan itu sendiri merupakan bukti kemuliaan Tuhan, dan peran kita sebagai pengelolanya adalah melestarikan dan meningkatkan kemuliaan Allah tersebut, melalui kepedulian yang bertanggung jawab dan penuh kasih terhadap lingkungan. Ketika kita melindungi alam, kita menghormati nama Tuhan dan mencerminkan keagungannya. Penata layanan ini merupakan cerminan tatanan dan keseimbangan ilahi yang telah Dia tetapkan. Dengan terlibat dalam kepedulian lingkungan, kita berpartisipasi dalam karya penciptaan Tuhan yang berkelanjutan, menunjukkan rasa syukur dan hormat kita atas anugerah-anugerah-Nya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan kreativitas Tuhan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Hal ini berarti mendukung praktek-praktek berkelanjutan, mendukung upaya konservasi, dan hidup dengan cara yang meminimalkan jejak ekologis kita. Tindakan kita hendaknya mencerminkan pemahaman mendalam bahwa bumi adalah milik Tuhan, dan kita adalah pemeliharanya. Dengan melakukan hal ini, kita memenuhi mandat ilahi kita, dan memberikan kesaksian yang kuat kepada dunia, tentang apa artinya menyembah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengarkan firman Tuhan, penting untuk menerjemahkan pemahaman ini ke dalam tindakan nyata, yang mencerminkan komitmen kita terhadap pengelolaan lingkungan sebagai tindakan ibadah. Berikut langkah praktis yang dapat kita lakukan. Pertama, mendidik diri sendiri dan orang lain. Dapatkan pemahaman lebih dalam tentang masalah lingkungan yang mempengaruhi planet kita. Kita harus terlibat dalam literatur ilmiah, menghadiri lokakarya, dan berpartisipasi dalam diskusi komunitas tentang keberlanjutan dan konservasi. Bagikan pengetahuan ini kepada orang lain, untuk meningkatkan kesadaran dan menginspirasi tindakan kolektif. Kedua, mengadopsi praktik berkelanjutan. Kita harus memasukkan kebiasaan ramah lingkungan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini termasuk mengurangi sampah dengan mendaur ulang dan membuat kompos, menghemat air dan energi, serta memilih produk yang bersumber pada energi terbarukan. Perubahan sederhana, seperti penggunaan tas belanja yang dapat digunakan kembali, mengurangi konsumsi plastik, dan memilih transportasi umum atau ojek online, dapat memberikan dampak yang signifikan. Ketiga, mendukung inisiatif lingkungan. Terlibatlah dengan organisasi lingkungan lokal dan global, seperti menjadi sukarelawan untuk pembersihan komunitas, mengikuti acara penanaman pohon, dan proyek konservasi. Turut mendukung kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk melindungi habitat alami, dan mengurangi polusi. Keempat, menumbuhkan sikap beribadah. Kita harus menyadari bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan wujud ibadah dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Masukkan doa untuk penciptaan ke dalam praktek spiritual kita. Renungkan keindahan ciptaan Tuhan dalam ibadah pribadi dan bersama, dan biarkan hal ini menginspirasi kita untuk mengambil tindakan. Pertimbangkan untuk mengadakan acara gereja yang berfokus pada kepedulian terhadap ciptaan, seperti kebaktian di luar ruangan, atau retret di alam, seperti berkemah. Kelima, ciptakan dampak komunitas. Kita harus mendorong gereja dan komunitas kita untuk menerapkan praktek berkelanjutan. Terapkan langkah-langkah ramah lingkungan dalam operasional gereja, seperti mengurangi penggunaan energi, mendaur ulang, dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Membentuk komite kepedulian lingkungan hidup, untuk mempelopori inisiatif lingkungan di dalam jemaat dan komunitas yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan praktek-praktek ini ke dalam kehidupan kita, kita tidak hanya menghormati ciptaan Tuhan,
tetapi juga memberikan teladan yang baik bagi orang lain. Komitmen kita terhadap kepedulian terhadap lingkungan sebagai ibadah dapat menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk mengenali hubungan intrinsik antara iman dan penata layanan yang mengarah pada upaya kolektif untuk melestarikan keindahan dan keseimbangan ciptaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas keagungan ciptaan-Mu, bukti kuasa dan kasih-Mu yang tak terbatas. Bantulah kami untuk menghormati-Mu dengan setia menjaga bumi, mencerminkan kemuliaan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Berikan inspirasi kepada kami untuk mengambil tindakan yang berarti dalam melindungi dan melestarikan alam, sehingga kami dapat beribadah kepadamu tidak hanya dengan kata-kata kami tetapi juga dengan perbuatan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.